Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa baru, selamat datang di Universitas Tidar. Pada rangkaian kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu kegiatan prestasi kemahasiswaan, yaitu Parade Cinta Tanah Air atau yang kita kenal dengan PCTA. Bersama saya, kita akan membahas bagaimana mulai dari penyelenggaraan PCTA itu, tujuannya, kemudian bagaimana sistematikanya, kemudian sampai dengan strategi yang bisa kita lakukan. Jadi ini foto di depan adalah foto kakak kelasmu tahun 2018 yang sudah berhasil membawa nama Universitas Tidar menjadi juara 2 tingkat nasional pada saat Parade Cinta Tanah Air. Nah, ini menjadi track record yang bagus bagi Universitas Tidar karena pada sisi kemahasiswaan kita memiliki mahasiswa-mahasiswa yang memiliki prestasi non-akademik yang baik. Yang pertama, apa itu Parade Cinta Tanah Air? Jadi yang menyelenggarakan siapa? Jadi ini adalah kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan. Jadi secara nasional akan dilakukan. Bagaimana prosesnya? Jadi pertama, kalau kalian ingin mengikuti maka kalian harus lulus seleksi tingkat provinsi dulu. Kalau nanti di tingkat provinsi itu lolos, maka akan maju tingkat nasional. Nah, bagaimana di internal Universitas Tidar? Di Universitas Tidar kita mulai dari seleksi tingkat fakultas dulu. Jadi masing-masing nanti 5 fakultas yang ada di Universitas Tidar, maka masing-masing fakultas akan mengadakan seleksi. Nah, hasil dari seleksi, juara 1 dari tingkat fakultas, maka akan berlomba di tingkat universitas. Di tingkat universitas yang juara 1 nanti akan mewakili Universitas Tidar. Jadi siapa yang menyelenggarakan? Di tingkat fakultas yang menyelenggarakan biasanya adalah gugus kemahasiswaan. Hasil dari sana nanti kalian akan bisa maju ke tingkat universitas dan nanti juga di sana akan ada perlombaan. Jadi ditunggu saja kabarnya. Tanya ke kakak kelas, maka setiap tahun akan ada event ini. Ini event rutin. Nah, foto di samping kanan ini adalah kakak kelas kalian di tahun kemarin 2019. Mereka juara 1 tingkat provinsi pada lomba PCTA. Jadi hidrotetroyer pengganti lahan hijau itu yang mereka bawa sebagai inovasi dari kegiatan PCTA ini. Nah, tujuannya apa? Jadi PCTA ini memiliki beberapa tujuannya jelas. Karena ini diadakan oleh Kementerian Pertahanan, maka membentuk karakter generasi muda yang cinta tanah air. Ini menjadi penting. Kemudian wadah mahasiswa dalam memberikan ide serta kontribusi kritis terhadap persoalan bangsa. Makanya di sana nanti ada ide-ide baru yang kemudian kalian diminta untuk membuat solusinya, ada permasalahan, kita diminta untuk membuat alternatif pemecahan masalah itu. Menumbuhkan jiwa sportivitas karena kita akan berlomba dari hampir semua provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian menumbuhkan kepedulian. Nah, ini hal yang sangat penting juga ya, karena kita sebagai kaum akademisi, sebagai sivitas akademika Universitas Tidar, maka diminta untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kemudian kita akan menggunakan produk dari iptek itu tadi untuk memecahkan permasalahan yang ada di tingkat masyarakat. Itu tujuannya. Kemudian sistematika lombanya bagaimana? Jadi untuk tahun ini itu tahun 2020 ini karena pandemi ini belum ada informasi kapan akan dilaksanakan. Tapi di tingkat universitas sudah ada calon yang akan berangkat. Jadi yang pertama diminta apa? Untuk membuat rancangan alat atau pengolahan atau suatu proses apapun ya, yang membantu masyarakat menjadi bekerja lebih mudah dan efektif dan efisien. Kemudian itu kita sepakati karena nanti ada panduan dari Kementerian Pertahanan, ketentuan dari pusat. Kemudian kita diminta apa? Membuat karya yang inovatif. Karya inovatif yang jelas karena ini adalah karya mahasiswa dibimbing oleh dosen nanti, maka karya inovasi yang orisinil ya, dan mampu menjawab kebutuhan tantangan yang ada di sekitar kita, yang membuatnya menjadi sesuatu yang katakanlah tidak sederhana menjadi sederhana,
yang rumit dan sulit menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian kriterianya, yang pertama yang harus kita perhatikan, kegiatan ini outputnya adalah teknologi yang orisinil. Ini yang perlu dicamkan ya. Orisinil, kita tidak boleh menduplikasi. Yang kedua, boleh atau mudah untuk didiseminasikan. Artinya kalau kita mengedukasi kepada masyarakat, masyarakat tidak kesulitan untuk melaksanakannya dan segera paham alat itu untuk apa dan kemudian fungsinya untuk apa. Teknologinya dapat diaplikasikan dalam industri kecil. Jadi memang kita harus membawa ilmu pengetahuan dan teknologi yang barangkali melangit itu menjadi membumi, sehingga mudah diaplikasikan dalam industri yang skalanya kecil. Kemudian terjangkau masyarakat, ini yang penting. Bahan bakunya itu mudah, dan kalau bisa itu berdasarkan kearifan lokal yang ada di tempat kita. Kemudian manfaatnya memiliki manfaat yang berkelanjutan. Misalkan untuk memperbesar produksi, produktivitas menjadi lebih mudah, produksinya menjadi lebih murah, itu yang penting. Yang ketujuh, berdampak ekonomis. Dan yang terakhir adalah teknologinya ini lebih efisien, katakanlah lebih murah, tidak lebih ribet dari teknologi yang sudah ada, ini yang penting. Jadi kita datang dengan membawa solusi. Solusinya dari apa? Dari kegiatan kita berpikir bersama dengan Bapak Ibu dosen yang kemudian menghasilkan satu karya inovatif yang bisa memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Strateginya bagaimana? Yang pertama, karena kita tadi ada catatan kaca kuncinya adalah kearifan lokal, maka kita kenali dulu potensi yang ada di sekitar kita. Seperti kakakmu ini yang 2018 menjadi juara 2 tingkat nasional, mereka membuat satu alat yang disebut dengan asemdong, alat semprot dorong itu ya. Jadi kenali potensinya, kemanfaatannya, dan harus orisinil, itu yang penting ya. Dan kemudian kalau bisa karyanya sederhana tapi memiliki impact yang sangat besar. Ini strategi yang bisa kita gunakan. Adik-adik mahasiswa baru sekalian, itu tadi salah satu cabang dari lomba yang disebut dengan PCTA. Siapapun dari kalian berhak untuk mengikuti, disiapkan sedari dini, dan kalian sudah tahu potensinya, kalian sudah memiliki gambaran apa yang akan dilakukan. Selamat mengikuti, dan kemudian semoga nanti berhasil dan membawa Universitas Tidar menjadi juara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.